Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Arina. Lama banget kita gak ketemu. Kali ini aku akan sharing tentang dunia kedokteran. Lebih tepatnya aku akan sharing step by step sampai menjadi dokter umum. Karena memang ada tahapan-tahapan spesial nih sampai kita bisa jadi dokter umum. Sebelumnya aku akan cerita sedikit tentang background aku. Aku saat ini kerja sebagai dokter umum di sebuah rumah sakit swasta. Dan ini adalah salah satu contoh ruangan tempat aku kerja. Tapi ini ruangan udah gak dipakai lagi gitu. Aku sendiri lulusan kedokteran angkatan 2013. Oke, back to the topic. Untuk step yang pertama harus kamu lewati adalah yakinkan diri kamu. Kenapa? Karena sekolah kedokteran itu lama banget dan step-stepnya panjang. Nanti mungkin kamu akan ngelihat teman-teman SMA kamu udah pada kerja, atau misalkan udah kuliah S2 sedangkan kamu ya masih sekolah kedokteran umum gitu. Jadi benar-benar harus niat banget ya. Terus yang kedua, kamu harus keterima dulu ya di jurusan kedokteran. Untuk di universitas mana itu tergantung preferensi masing-masing. Negeri boleh, swasta boleh, negeri yang internasional juga boleh gitu. Aku sendiri di Universitas 11 Maret atau UNS yang letaknya di Solo. Aku angkatan 2013 ya. Kalau ujian yang aku lewatin, aku dulu masuk lewat ujian SBMPTN, yaitu kayak ujian tulis yang senasional gitu, yang serentak. Nah, memang sebenarnya UNS itu bukan pilihan pertama aku. Pilihan pertama aku dulu Undip, dan pilihan kedua aku UNS. Aku pun juga ikut ujian mandiri yaitu UNAR dan UI. Tapi aku dapetnya di jurusan lain, sehingga aku memilih untuk ngambil yang UNS karena sesuai jurusan yang aku mau. Gitu. Oke, lanjut. Kemudian step yang ketiga, ketika kita udah masuk jadi mahasiswa kedokteran, kita akan menjalani fase preklinik. Preklinik itu adalah masa-masa belajar yang kita belum langsung terjun ke lapangan atau bersentuhan dengan pasien. Nah, di preklinik ini kita akan meliputi masa perkuliahan, praktikum, diskusi kasus, seperti itu. Jadi kita benar-benar di lingkup dalam kampus gitu. Nah, gimana sih perkuliahan di FK itu, apa beda nggak sama jurusan lain? Bisa dibilang cukup beda karena kita kalau kedokteran itu mirip kayak SMA. Kayak SMA-nya itu gimana? Jadi kalau di FK itu kayak masuk pagi sampai sore. Dia itu sistemnya paket. Jadi ya kamu di dalam kelas ya sama orang itu aja, dan jadwalnya juga sama dari pagi sampai sore. Kalau misalkan di jurusan lain itu kan bisa beda-beda ya, karena tergantung SKS. Jadi bisa si ini masuk jam segini, si itu masuk jam segitu, bisa beda-beda. Sedangkan kalau misalkan di kedokteran itu ya kayak SMA gitu loh, kita bareng-bareng sekelas gitu. Selain perkuliahan ada kayak praktikum, ada juga diskusi kasus. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri di kedokteran itu menganut sistem blok. Jadi misalkan ada blok khusus tentang pencernaan, blok khusus pernafasan, blok khusus jantung, seperti itu. Bloknya jumlahnya ada banyak banget. Nah, setiap blok nanti akan ada ujiannya. Untuk ujiannya sendiri, ketika misalkan kita nggak lulus ujian blok, itu nanti kita akan diberikan kesempatan untuk remedi. Kalau misalkan nggak lulus lagi, kita akan diminta untuk ulangnya bisa pada saat semester pendek atau di akhir masa perkuliahan kita. Jadi kita akan ulang bareng sama adik tingkat kita gitu. Kalau ditanya banyak yang nggak lulus apa enggak, banyak banget. Kenapa? Karena standar kelulusannya itu nilainya B. Jadi nilai C atau nilai D otomatis nggak lulus gitu. Ketika sudah melewati blok-bloknya sudah lengkap, maka kita akan dibolehkan untuk ngambil course metodologi penelitian. Course ini bertujuan untuk menyiapkan diri kita dan memberikan kita materi supaya kita bisa nyusun skripsi gitu. Nanti metodologi penelitian ini kan ada tugas-tugasnya, perkuliahannya, dan juga ujiannya. Ketika udah lulus course-nya, baru kita boleh nyusun proposal penelitian.
Kemudian selayaknya S1-S1 lainnya, kita akan nyusun proposal penelitian, seminar proposal, ambil data sampai nanti sidang skripsi gitu. Nah, ketika sudah selesai nih sidang skripsi dinyatakan lulus, nanti kita akan dikumpulkan nilai-nilai dari kita yang blok-blok tadi dan juga skripsi kita. Nah, jika udah lengkap semua nilainya dan dinyatakan lulus, maka kita bisa mengajukan wisuda. Dan ketika kita wisuda, kita baru akan dapat gelar S.Ket atau sarjana kedokteran, belum langsung jadi dokter. Lalu gimana sih supaya dapat gelar dokter? Maka kita akan ngambil keprofesian. Nah, disitulah kita akan masuk fase yang namanya koas. Tapi di kampus aku untuk bisa koas ada ujiannya. Nah, ujiannya itu adalah ujian komprehensif. Jadi seperti yang aku ceritakan kan, kita pada saat masa preklinik itu ada perkuliahannya, ada praktikumnya, ada diskusi kasus, ada juga latihan-latihan skill menjadi dokter. Nah, itu akan dipadukan jadi satu, lalu kita akan diujikan baik teorinya maupun praktek. Nah, di kampus aku, ujian komprehensifnya itu sudah disusun seperti ujian kompetensi dokter. Nanti mungkin aku akan cerita tentang ujian kompetensi dokter ya di akhir video. Ujian komprehensif ini nanti ada yang praktek kan sama yang tulis. Nah, itu juga ada kelulusannya. Kalau misalkan gak lulus, kita gak bisa koas. Kalau ditanya banyak yang gak lulus atau enggak, banyak gitu. Kalau misalkan lulus, kita kurang lebih 1 bulan kemudian, atau gak nyampe 1 bulan ya, itu kita bisa langsung koas. Tapi kalau misalkan gak lulus, kita akan ngulang lagi ujian komprehensifnya 3 bulan ke depan. Nah, itu juga yang salah satu, selain skripsi tadi, ini juga ada salah satu faktor yang menentukan anak kedokteran itu lulusnya cepet apa lama. Beda-bedanya itu juga salah satu di situ. Karena kan gak semua langsung lulus ya pada saat ujian komprehensif ini. Nah, kemudian lanjut ketika aku kan kalau gak salah tuh pokoknya sebulan kurang tuh langsung koas. Nah, pada saat koas itu nanti kita akan melewati stase-stase. Ada misalkan stase objin, stase penyakit dalam, stase kulit, stase mata gitu. Nah, itu setiap bagian itu akan beda-beda masanya. Misalkan kalau objin itu akan 2 bulan. Jadi kalau yang besar-besar tuh 2 bulan kayak objin, penyakit dalam, anak, bedah itu kita akan koas 2 bulan di sana. Nah, kita akan berperan sebagai observer dan sebagai co-asisten. Jadi kita bantu-bantu juga sih di sana. Tapi memang kita belum bisa ngasih terapi full ke pasien karena kan kita masih belajar ya. Nah, ketika kita sudah melewati misalkan 2 bulan di objin, maka kita akan diuji lagi di stase objin. Nah, kalau misalkan nanti ujiannya lulus, kita bisa lanjut ke stase berikutnya. Misalkan habis objin itu anak biasanya, kita bisa masuk stase anak. Tapi kalau misalkan gak lulus, kita akan diminta ulang lagi gitu. Itu juga bisa bikin lama sih pada saat koas karena gak semua langsung lulus. Kemudian setelah melewati masa koas, kurang lebih kalau di kampus aku tuh 1 tahun 8 bulan kalau gak salah ya. Nah, setelah itu kalau di UNS sendiri itu punya program yang namanya koas integrasi. Jadi kita kan tadi pas koas itu terkotak-kotakan ya, kayak penyakit dalam sendiri, objin sendiri, anak sendiri. Nah, nanti pada saat udah koas integrasi, kita akan mengaplikasikan semua ilmu yang kita dapat tadi ke misalkan di IGD, itu jaga IGD, kita udah tahu ilmunya semua. Ketika penyakit dalam, ketika di Bangsal kita udah tahu ilmunya semua gitu. Kita akan ada jaga IGD, jaga Bangsal, sama di PMI gitu. Kalau nggak diintegrasi di kampus aku dulu 3 bulan. Setelah selesai integrasi, barulah kita bisa ambil ujian kompetensi dokter. Ujian kompetensi dokter itu kayak UN-nya dokter se-Indonesia. Jadi kalau lulus ujian itu baru kita bisa dapat gelar DR. Nah, kebetulan waktu aku itu habis masa koas integrasi itu seminggu kemudian langsung ujian kompetensi dokter. Bayangin aja itu bener-bener semepet itu
persiapannya juga baru sedikit. Tapi untungnya pada saat ujian komprehensif kan di kampus aku tuh nyusun udah mirip-mirip kayak ujian kompetisi dokter, jadi kita juga nggak kaget gitu, udah ada gambarannya. Kalau ditanya ujian kompetisi dokter susah apa enggak, susah banget, karena bahkan sampai ada bimbelnya. Bener-bener mati-matian banget kalau di sana pada saat ujian kompetisi dokter itu, soalnya banyak banget yang nggak lulus dan harus ngulang lagi kan. Padahal cita-cita kita itu dapat gelar DR, yaitu gelar DR itu setelah lulus ujian kompetisi dokter. Setelah lulus ujian kompetensi dokter, barulah kita bisa sumpah dokter. Nah, ketika kita selesai sumpah dokter, dapatlah gelar DR di depan nama kita. Tapi kita nggak bisa langsung gitu aja praktek sebagai dokter umum, karena diharuskan ngambil dokter internship. Tuh. Nah, dokter internship itu berapa lama? Seharusnya dokter internship itu 1 tahun. Tapi karena sekarang lagi masa pandemi, kalau nggak salah adik-adik tingkatku tuh jadi lebih pendek, cuma 6 bulan. Gitu. Nah, internship itu sudah di luar dari area kampus. Aku tadi kan koas itu di Muardi, koas integrasi juga di RSUNS itu di Solo. Nah, ketika internship itu bisa di Papua, dimanapun, bisa di Jakarta, bisa di Jawa Barat, Kalimantan gitu. Nah, di internship tadi juga kita kan akan jaga IGD, jaga bangsal, terus juga jaga di puskesmas. Ketika masa internship tadi sudah selesai, barulah kita bisa dapat surat tanda registrasi sebagai dokter. Dan pada saat itu barulah kita bisa melamar sebagai dokter umum. Tapi masalahnya ketika kita mau ngelamar di rumah sakit itu akan diminta sertifikat khusus, kayak sertifikat kegawat daruratan jantung, sertifikat baca EKG, sertifikat kegawat daruratan kayak kecelakaan. Nah, itu juga akan menambah masa waktu kita bisa melamar kerja ya. Nah, ketika udah dapet tuh sertifikat sebagai itu, barulah kita ngajuin lamaran kan. Nah, barulah kita bisa berpraktek sebagai dokter umum. Ya emang lama banget, karena aku tahun 2013 masuk kuliah, dan aku baru bisa ngelamar kerja itu sekitar bulan Oktober 2020. Berarti kurang lebih 7 tahun ya. Itu lama sih. Dan bukannya aku maksudnya sombong atau gimana, itu aku alhamdulillahnya termasuk gelombang 1 yang lulus dari angkatan aku. Ya itu gelombang 1 aja bisa 7 tahun, gimana lagi yang mungkin gak beruntung atau misalkan mandek atau sempet gak lulus atau apa, itu bisa semakin lama lagi lulusnya. Jadi memang seperti yang aku bilang, harus bener-bener niat banget, harus minta restu orang tua juga, karena bisa dibilang kita akan lama ya bergantung finansial sama orang tua dibandingkan teman-teman kita yang lain. Karena teman-teman kita yang lain mungkin 3,5 tahun lulus atau 4 tahun lulus sudah bisa ngelamar kerja, udah bisa bantu-bantu orang tua, sedangkan kita masih sekolah aja lama banget kan, nggak selesai gitu. Jadi itu sedikit gambaran singkat tentang perjalanan jadi dokter umum yang memang lama gitu. Tapi dengar cerita ini jangan bikin kalian menyerah yang pengen jadi dokter. Tetap harus semangat dan jangan lupa minta doa orang tua ya. Semangat.